Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa menikmati hari ini. Saudara, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam pembacaan balap kita, Keluaran pasal yang ke-16. Kita akan baca di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Demikian firman Tuhan. Saudara, 1 bulan 15 hari setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka merasa lebih baik tetap berada di dalam penindasan di Mesir karena kebutuhan makanan mereka tercukupi. Sedangkan di bawah kepemimpinan Musa dan Harun, mereka dibawa ke padang gurun yang gersang, seolah untuk membunuh mereka. Sebagai pemimpin, Musa mendidik bangsa Israel agar mereka mengerti bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Jika mereka bersungut-sungut, maka mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, dan Ia akan mencukupi kebutuhan makanan bagi umatnya, dan mendidik mereka hidup menurut hukumnya. Saudara, meski didikannya yang terkadang diabaikan, namun Musa tetap mendidik bangsa Israel untuk taat pada ketetapan dan hukum Tuhan, supaya bangsa Israel tidak takabur dan selalu mengingat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, disimpanlah mana yang menjadi makanan bangsa Israel 40 tahun lamanya di padang gurun, menjadi pengingat turun-temurun. Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini merupakan peringatan bagi kita untuk memikirkan kembali sikap kita saat kita protes terhadap kondisi yang sedang kita alami. Tapi sadarkah kita bahwa kekesalan hati yang muncul saat kita mengalami kekurangan uang, atau saat kita menderita sakit, atau saat kita mengalami kerugian atau mengalami kegagalan, itu mencerminkan sikap hati yang tidak bisa mempercayai pemeliharaan Tuhan. Apakah Allah tidak sanggup memelihara kehidupan kita bila kita tidak ada uang, atau bila kita sakit? Apakah Tuhan tidak menyembuhkan kita? Atau apakah Allah tidak sanggup memberikan jalan keluar saat keadaan yang kita hadapi terasa seperti suatu jalan yang buntu? Bersediakah kita mempercayai Allah? Mari saudara, kita mentaati Dia dan bersandar kepada tangannya yang kuat itu. Dan marilah kita tetap berdoa, mengucap syukur, dan bertekun melakukan tugas kita dengan percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.